Jadi ya dia sudah pasti lengser Bupati Pati ini karena selain soal faktor-faktor pendukungnya sudah sangat jelas sekali, saya juga mencurigai ini semua ada kaitannya dengan politik nasional yang mungkin ada agenda politik besar yang ke depan bisa kita pahami dan bisa kita sadari, oh ternyata mengarahnya ke sini. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan dari Kabupaten Pati, di mana semua fraksi partai di DPRD Pati sudah menyetujui atau sepakat untuk membentuk pansus pemakzulan Bupati Pati. Dan yang lebih mengejutkan, Gerindra sebagai partai tempat bernaung Pak Sudewo atau Bupati Pati itu juga ikut setuju dengan pemakzulan ini, gitu kan. Edan ini, ada apa gitu kan? Ya kalau saya pribadi membacanya, ini ada agenda politik terselubung yang ya sampai sekarang masih belum clear, masih belum jelas kelihatan. Mungkin nanti juga bisa kita saksikan bersama-sama. Tapi melihat semua partai sepakat di DPRD hari ini itu memang benar-benar mengejutkan. Bahwa Pak Sudewo atau Bupati Pati punya kesalahan, dia kemudian menantang rakyat, menantang demonstran, nggak takut di demo 5.000 orang, jangankan 5.000, 50.000 juga nggak takut dan nggak akan mengubah aturan kenaikan PBB sebesar 250%. Itu memang adalah sebuah kesalahan, keangkuhan yang seharusnya tidak pernah ditunjukkan oleh pejabat yang katanya dipilih oleh masyarakatnya. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Katakanlah itu adalah sebuah kesalahan, tapi bagi saya tetap saja mengejutkan ketika semua partai di DPRD Pati kemudian sepakat untuk membentuk pansus pemakzulan. Tetap saja itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Bupati Pati ini ya nggak ngerti saya, dia ini dipancing atau memang dia berdasarkan inisiatif sendiri atau ada yang memerintah atau mengusulkan terkait kenaikan PBB sebesar 250%, saya nggak ngerti itu. Tapi apa yang bisa saya baca dari Pak Sudewo ketika menjelaskan atau menyampaikan alasannya untuk menaikkan PBB sebesar 250%, itu hanya alasan yang benar-benar sulit untuk kita terima gitu, karena alasannya hanya perbandingan dengan daerah lain yang lebih besar gitu. Oh itu di Jepara katanya 75 miliar rupiah tuh, kemudian di Rembang saja ini 50 miliar rupiah pendapatan daerahnya gitu ya. Tapi di Pati sendiri yang secara wilayah lebih besar dan sebagainya lebih potensial itu hanya 29 miliar rupiah. Jadi makanya kemudian ini dinaikkan PBB-nya sebesar 250%. Tapi ya sekali lagi itu adalah sebuah kesalahan-kesalahan yang kayaknya nggak cuma Pak Sudewo yang melakukan ini gitu. Banyak lah gitu kan. Bahkan Gibran ketika jadi wali kota Solo waktu itu sempat menaikkan 300% gitu. Ya meskipun pada akhirnya dibubarkan dan dibatalkan gitu. Tapi ya sekali lagi ada banyak bupati yang seperti Pak Sudewo ini. Tapi mungkin karena arogansi, karena keangkuhan yang dia pertontonkan, coba nantangin para demonstran gitu ya. Ya kalau Gibran dulu ketika di demo dia nggak nantangin sih gitu ya, langsung dibatalin udah bubar gitu ya. Tapi Pak Sudewo ini kan sebagai bupati mungkin dia merasa berkuasa gitu ya. Oh sudah dilawan saja, 5.000, 50.000 lawan gitu kan. Bahkan logistik para demonstran yang terkumpul di alun-alun itu kan juga disita sama Satpol PP. Ya sekali lagi ini saya nggak tahu apakah itu ada koordinasi dengan bupati dan sebagainya, kita nggak ngerti. Tapi itulah yang terjadi di Pati. Ya mungkin karena Pak Sudewo merasa dia bupati, dia muncul atau bernaung di partai yang sekarang sedang di atas angin, yakni Partai Gerindra, yang ketua umum partainya menjadi presiden. Jadi dia merasa bisa sombong sekali gitu kan. Sehingga nantangin masyarakat, nggak takut di demo 5.000, 50.000 juga oke. Dan begitu provokatif sekali menyampaikan alasan-alasan kenaikan PBB sebesar 250% gitu ya. Jadi
ya mungkin itu menjadi penyebab atau faktor-faktor penting dari situasi yang memburuk hari ini di Pati. Dan perlawanan, aksi demonstrasi yang semakin hari semakin meninggi, orang menjadi semakin emosi gitu ya, itu membuat orang jadi semakin tidak percaya lagi dengan bupati yang katanya dipilih secara baik, secara konstitusi gitu. Jadi ketika Bupati Pati atau Pak Sudewo merasa dipilih sama rakyat dan sebagainya, tapi faktanya hari ini itu sudah nggak berlaku lagi. Dan mungkin juga kebetulan dengan situasi ekonomi masyarakat yang sekarang juga lagi nggak baik-baik saja, daya beli masyarakat turun dan sebagainya, banyak orang emosi, dan kemudian ketika muncul satu momentum, ada satu pemersatu pemersatu untuk melampiaskan emosi, jadi mereka akhirnya berkumpul untuk menurunkan bupati di Pati. Tapi ya sekali lagi, dari semua kesalahan yang sudah dia lakukan, entah itu arogansinya, entah itu kebijakannya yang tidak dievaluasi dan tidak dia pikirkan jangka panjangnya, terlepas dari semua masalah-masalah ini gitu ya, saya sangat meyakini ini masih bisa diantisipasi. Seharusnya setelah terjadi kesalahan atau blunder sekalipun, itu masih bisa diperbaiki. Tapi Pak Sudewo, Bupati Pati, nampaknya tidak punya waktu untuk memperbaiki ini semua gitu. Ya, inilah yang menurut saya nampaknya ada kejanggalan, seperti ada yang ikut terlibat dalam satu orkestrasi demonstrasi besar di Pati ini, dan itu sampai sekarang masih agak abu-abu. Ini sebenarnya tujuannya mengarah kemana gitu kan. Ya karena kalau soal antisipasi soal satu kesalahan pejabat publik, mestinya ya bisa aja gitu, bisa diatur lah. Ada banyak kok kesalahan yang lebih besar gitu, Budiari misalkan gitu. Lebih parah kesalahannya itu, tapi ya dia berhasil melakukan konsolidasi setidaknya sampai hari ini. Atau Nusron Wahid ya kan, yang bilang, wah kamu bang mbahmu tuh bikin tanah, kan nggak bisa kan. Jadi ya seharusnya ini bisa diantisipasi, bisa dilakukan lobby-lobby, apalagi di tingkat partai itu seharusnya komunikasi itu bisa cepat dilakukan tanpa mengulur-ulur waktu seperti yang terjadi sekarang. Tapi ya karena ini mungkin ada bagian dari skenario besar, ada cerita-cerita yang belum kita ketahui hari ini, maka ya inilah yang terjadi. Komunikasi, konsolidasi, atau simpatisan, para relawan dari Bupati Pati Pak Sudewo, atau setidaknya para pendukungnya, para tim sesnya sebelumnya di Pilkada 2024, itu sampai sekarang itu nampaknya tidak bisa melakukan kerja-kerja politik untuk mengamankan bupatinya. Semuanya nampak jalan di tempat, mandek gitu, sehingga semua partai di DPRD Pati hari ini tiba-tiba setuju untuk melakukan pansus pemakzulan kepada Pak Sudewo gitu. Ya entah apakah ini ada rencana-rencana di balik itu, rencana politik atau maksud-maksud terselubung, atau memang selama ini Bupati Pati ini tidak dihormati gitu. Kan itu aja kemungkinannya. Atau bisa juga di Pilkada 2024 ada kecurangan yang begitu masif sehingga ya masyarakat hari ini jadi nggak terima, dan membuat posisi Bupati Pati jadi kayak nggak ada yang belain sama sekali gitu. Dari sekian aksi demonstran yang terjadi di Pati, kan nggak ada tuh narasi-narasi pembelaan. Jangankan dari rakyat, dari relawan, dari tim ses gitu ya, Partai Gerindra juga nggak ngebelain gitu. Malah setuju dengan pansus pemakzulan. Jadi ya Bupati Pati atau Pak Sudewo, saya sebagai orang yang sudah ya terbiasa melihat langkah-langkah politik orang-orang di Jakarta, kalau situasinya seperti sekarang, saya sarankan sebaiknya mundur saja. Ya karena apalagi yang mau diharapkan gitu. Sebelumnya Pak Sudewo itu begitu arogan, begitu percaya diri, sangat luar biasa sekali memberikan pernyataan di media atau menghadapi wartawan. Itu kan karena dia merasa dia bernaung di partai besar, dia bernaung di partai pemenang, di partai yang ketua umumnya menjadi presiden Indonesia. Dia sangat percaya itu. Tapi kalau sekarang kemudian Gerindra juga ikut mendukung pansus pemakzulan bupati, ya mau ngapain lagi? Mundur aja. Lebih baik mundur gitu. Daripada dimakzulkan, itu akan menimbulkan masalah
yang lebih besar dan hanya mengulur-ngulur waktu saja, hanya menunda waktu saja, ya ngapain bertahan gitu. Kalau mundur sekarang, ya udah selesai nih. Nggak akan ada demonstrasi lagi gitu ya. DPRD juga akan langsung selesai. Semua masyarakat bekerja seperti semula lagi. Ya tinggal menunggu PJ-nya itu siapa yang nanti akan ditunjuk oleh pemerintah. Ya beres gitu. Tapi kalau Bupati, Pati, atau Pak Sudewo masih menunggu, masih berusaha untuk mempertahankan posisi atau jabatannya, gitu ya meskipun di sisi lain saya juga paham sih. Jadi bupati kan belum setahun, kok mau dimakzulkan gitu. Saya paham perasaannya, tapi ya situasinya sudah berubah gitu ya. Dan tanda-tanda bahwa dia pasti akan lengser itu sekarang sudah sangat kelihatan sekali. Ya mudah sekali untuk kita lihat gitu. Kalau semua partai sudah sepakat, bahkan partai tempat bernaungnya tidak membela, ya mau nunggu apa lagi? Itu kan adalah tanda yang sangat jelas sekali gitu. Jadi ya daripada berusaha keras, kemudian masih mengerahkan loyalis atau tim sesnya, atau ya melakukan lobby-lobby dan sebagainya gitu ya, yang nanti juga akan buang-buang waktu, buang-buang uang dan sebagainya, ya mending mundur gitu. Ya setidaknya lebih hemat lah kalau mundur gitu kan. Kalau masih berusaha ini bisa habis lebih banyak gitu, dan itu pun belum tentu bisa menyelamatkan jabatan atau posisi Pak Sudewo sebagai Bupati Pati. Belum tentu gitu. Lobby-lobby yang dia lakukan semaksimal mungkin, kalau ngelihat dari tanda-tanda hari ini, itu rasanya udah hampir mustahil. Tetap ada kemungkinan berhasilnya, tapi sudah sangat kecil sekali. Jadi ya dia sudah pasti lengser Bupati Pati ini, karena selain soal faktor-faktor pendukungnya sudah sangat jelas sekali, saya juga mencurigai ini semua ada kaitannya dengan politik nasional yang mungkin ada agenda politik besar yang ke depan bisa kita pahami dan bisa kita sadari, oh ternyata mengarahnya ke sini. Sekarang masih belum gitu ya, kita masih belum paham ini mengarah kemana ya, meskipun beberapa orang sudah menebak-nebak gitu, tapi ya masih kita tunggu waktu sekitar 3 atau 4 minggu lagi, barulah kemudian nanti akan kelihatan. Jadi ya sekali lagi untuk Bupati Pati silahkan mundur saja, karena dengan begitu ini akan mempercepat penyelesaian atau konflik yang terjadi di Kabupaten Pati. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.